Begitulah Allah mengijabah doa siapa saja yang doanya qalbunya menghadap. Nah, bagaimana supaya qalbu kita bisa menghadap kepada Allah? Berzikir, Pak. Kenapa kita? Kemudian Allah memanggil dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Nah, ini yang lalu kemudian dalam surah Al-A'raf ayat ke-205 Allah juga berfirman, wadkur rabbaka fi nafsika, dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam jiwamu, fi nafsika, dalam dirimu, tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri, dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suaranya. Tak banyak yang ingat kepada Allah. Agar kalbu kita bangun, apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para ustaz, para kiai, terkhusus Bapak Kiai Abdul Rahman, yang kami muliakan para tokoh masyarakat di Masjid Al-Kausar. Bahasan kita pada minggu yang lalu, kita sudah memasuki pembahasan kitab Miftah Sudur. Apa itu Miftah Sudur? Miftah itu kunci, sudur itu dada, kunci untuk membuka dada. Minggu yang lalu kita sudah bahas, yang kita bahas surah Al-Hujurat ayat 14, di mana datang seorang Arab tadi, qalatul a'rabi amanna, datang kepada Nabi, dia bilang, saya iman, saya sudah beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya kepada baginda Nabi dikatakan, qala lam tu'minu, katakan kepada mereka, lam tu'minu, engkau belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan saja engkau sudah Islam, sudah berserah diri, sudah tunduk, sudah patuh. Tapi kalau iman belum. Kenapa? Falamma yadkhulul iman fi qulubikum, disebabkan karena iman itu belum masuk ke dalam qalbimu. Tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini menguraikan bahwa ternyata Islam dan iman itu merupakan ada perbedaan dan merupakan tingkat. Islam itu lebih umum, iman itu lebih khusus. Sehingga secara mantik, secara logikanya, seseorang yang Islam belum tentu iman, tapi seorang yang beriman pasti Islam. Sehingga disitulah para ulama mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata hadis Jibril yang di awal pembahasan kita, ada 4 rukun itu, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, dan rukun saat kiamat, itu menjadi lebih terang. Sebab Islam kepatuhan jasad, adapun iman kepatuhan qalbu. Maka ketika malaikat Jibril bertanya kepada baginda Nabi, "Akhbirni anil Islam," maka baginda Nabi menjawab, "Anta syahada an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasawma Ramadan wa tuhajjal baita man istata'a ilaihi sabila." Seluruh rukun yang ada dalam rukun Islam itu adalah perbuatan jasad. Ketika
malaikat Jibril bertanya kepada baginda Nabi, "Akhbirni anil iman." Maka baginda Nabi menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala." Dan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi tentang misalnya antu'minu billah, iman kepada Allah. Apakah iman kepada Allah itu merupakan bagian dari perbuatan jasad? Lebih fokus kepada qalbu. Yang jadi persoalan ketika seorang Arab Badui yang baru masuk Islam, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan itu terjadi peristiwanya pada 9 Hijriah. Di Madinah peristiwa itu terjadi. Seorang Arab, sekelompok Arab Badui itu baru masuk Islam, tapi tiba-tiba sudah mengiklankan diri, saya sudah Islam, sudah iman. Maka dijawab oleh Nabi, lam tu'minu, belum iman. Tapi kalau bicara Islam boleh, walakin dulu aslamna, itu sudah Islam, sudah taat, sudah patuh. Kenapa belum dikatakan iman? Karena falamma yadkhulul iman itu. Karena iman belum masuk ke dalam qalbu. Pertanyaannya kemudian bagaimana agar supaya iman itu masuk, meresap ke dalam qalbu? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Maka dalam kitab Miftahus Sudur, kunci pembuka dada ini, sudur ini diberilah solusi. Miftahus Sudur ini satu rangkaian yang di dalamnya juga terdapat ayat-ayat suci Al-Quran beserta hadis-hadis Nabi. Salah satunya dikatakan pada pasal pertama kemarin kita bahas, Al-Faslul Awal fi bayani mahiyun nafi wal isbat. Wa amma mahiyatun nafi wal isbat bahwa afdalu wa asyaddu taksiran wa huwa kalimatu la ilaha illallah. Ini mulai ulang lagi. Zikir Nabi artinya meniadakan, dan isbat artinya menegaskan, merupakan zikir yang paling utama dan paling besar pengaruhnya. Ia adalah kalimat la ilaha illallah. Mana nafinya yang meniadakannya? La ilaha, tidak ada ilah. Di dalam qalbu kita harus tidak ada ilah. Baru kemudian isbatnya, penegasannya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan memang mudah, tetapi bagaimana itu supaya bisa meresap ke dalam jiwa kita, ke dalam qalbu kita? Karena kenapa? Karena ternyata hari ini yang kita rasakan, iman itu belum meresap ke dalam qalbu. Ciri bahwa iman belum meresap ke dalam qalbu, begitu ibadah sholat 5 waktu yang kita kerjakan, seringkali kita lupa rakaat. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, seperti misalnya beramal, bersedekah, seringkali sedekah yang kita lakukan itu kita bicarakan lagi. Saya sudah bersedekah loh. Itu dalam surah Al-Baqarah diceritakan, kalau sedekah yang kita buat, kita lakukan, kita ceritakan, pahalanya hilang, Pak. Karena apa yang kita kerjakan harus sepenuhnya karena Allah, termasuk ibadah kita. Bukankah dalam surat Al-Bayyinah dikatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak semata-mata aku perintahkan engkau untuk menjalankan ibadah, menjalankan agama ini mukhlishina lahuddin, agar ikhlas dalam menjalankan agama. Kan perintah yang Allah berikan itu pertama kepada seluruh manusia. Allah tidak menzalimi satu orang makhluk, terutama manusia, tidak Allah zalimi. Semua dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nas,
Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dipanggil seluruh manusia, Pak. Wahai manusia, wahai seluruh manusia, beribadahlah engkau kepada Allah. Kenapa engkau harus beribadah kepada Allah? Rabbakumul ladzi khalaqakum. Karena Allah Rabb yang memelihara dirimu itu menciptakan engkau. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum dirimu Allah ciptakan. Kenapa harus beribadah? La'allakum tattaqun, agar engkau sampai kepada tingkat derajat takwa. Kalau sudah memasuki derajat takwa, maka perjalanan ibadah yang engkau lakukan itu sudah sempurna. Takwa itu melaksanakan seluruh perintah, menjauhi seluruh larangan. Itu takwa. Pada posisi itu yang dikehendaki seluruh manusia, Pak. Tapi kemudian ada yang melaksanakan ibadah itu dipenuhi perintah Allah itu. Ada yang tidak. Yang memenuhi perintah ibadah Allah, oleh Allah dipanggil lagi, dinaikkan derajatnya, bukan dipanggil sebagai manusia lagi, tidak, tapi dipanggil dengan panggilan yang sangat indah. Siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu perintah panggilannya. Apa panggilan itu? Hai orang-orang yang beriman. Misalnya dalam surah Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah datang panggilan untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah engkau mengingat Allah. Zikri di situ mengingat, segera mengingat Allah. Wadarul bayi, tinggalkan segala urusan jual beli, tinggalkan seluruh urusan di muka bumi ini. Engkau sini kemari menghadap aku untuk mengingat diriku. Siapa yang bisa mengingat Allah? Orang yang beriman, Pak. Panggilannya tidak ya ayyuhan nas lagi, tidak. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika memenuhi sab-sab hari Jumat itu, Allah tersenyum. Kenapa? Karena ternyata engkau menghendaki keimanan dalam jiwamu, dalam dirimu. Kau hadir. Rupanya engkau hadir. Jadi bapak-bapak harus bangga kalau panggilan sholat Jumat itu bisa dihadiri. Itu gimana Pak yang sholatnya cuma setiap Jumat sekali? Tidak apa-apa. Dia seminggu sekali sholatnya Jumat doang, nggak apa-apa. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar orang ini meningkatkan kualitasnya. Sama juga dengan penolakan orang Arab Badui tadi, ketika ditolak keimanan, pengakuan keimanannya, kalimatnya walamma yadkhulul iman. Lama di situ maknanya apa? Maknanya mudah-mudahan satu saat nanti di masa yang akan datang iman itu masuk ke dalam kalbu. Dan walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman. Jadi kata lama di situ adalah harapan agar supaya kelak nanti iman itu masuk ke dalam kalbu. Bukan berarti kemudian ditolak, enggak iman kamu Islam, enggak, bukan begitu. Ini kalimat bahasanya itu lama di situ artinya mudah-mudahan nanti kelak iman itu masuk ke dalam. Nah, di minggu yang lalu kita sudah bahas, ada orang yang hanya melaksanakan rukun Islam saja, itu ibarat punya kendaraan yang bagus, mesinnya bagus, bisa dipakai, tapi kemudian ketika dinaiki nggak bisa jalan. Kenapa? Tak ada bensinnya.
Apa itu bensinnya kira-kira? Bensin itu kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya itu. Itulah kalau kita ibaratkan, itulah keimanan. Iman kita ini kalau lagi naik, Pak, ibadah kita itu paling kenceng itu. Kenceng, tahajud, jalan, baca Quran, jalan. Iman lagi naik. Apalagi kalau lagi banyak masalah. Waduh, itu naik itu. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang nolong masalahnya. Begitu minta tolong ke tetangga nggak bisa nolong. Saudara nggak bisa nolong. Akhirnya ngarepin pertolongan Allah. Naik iman itu. Kenapa? Karena harapannya kepada Allah. Harapan kepada makhluk hilang. Udah hanya Allah, hanya Engkau. Itu kalau digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti orang yang di tengah lautan. Ketika diguncang ombak. Kalau di sini ada pelaut pasti merasakan itu. Guncangan ombak demikian. Itu kapal terombang-ambing, badai besar. Maka semua awak kapal akan menyeru Allah, Allah. Yang nggak kena sholat ini ingat Allah itu, takut mati. Tapi kalau sudah tenang, nampak pemandangan indah, burung-burung, ikan yang banyak, seolah dikala kepada Allah. Nah ini kendaraan yang ada bensinnya memiliki kecenderungan bisa ngebut, bisa sampai kemana saja kita mau. Tetapi kalau mobilnya bagus, bensinnya penuh, cuman nggak ada tujuan. Ibarat kita naik kendaraan, mau kemana? Sudah pokoknya jalan-jalan aja, muter-muter. Nah, nggak punya tujuan, ini repot. Kenapa? Ngabisin bensin, ngabisin umur, ngabisin waktu. Buat apa? Harus ada tujuan. Begitu kendaraan Islam kita sudah kita miliki, rukun Islam sudah kita laksanakan semuanya, maka kemudian tambah lagi kita punya keimanan yang teguh, berarti kita punya bensin yang cukup. Harus naik tingkatnya, Pak. Harus menuju kemana? Kepada Allah. Inilah makna ihsan itu. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau menyaksikannya, tapi kalau engkau tak bisa menyaksikannya, maka yakini Allah menyaksikan dirimu. Jadi tujuan dari seluruh ibadah yang kita lakukan, tujuan dari sholat yang kita kerjakan, sholat kita menghadap kepada Allah, khusyuk kita dalam sholat, maka itu sebenarnya sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada lagi yang lain, Pak. Maka dalam mengingat Allah ini, jangan sampai engkau lupa, dilupakan oleh apa? Oleh anak, oleh mencari rezeki, oleh istri. Jangan. Harus terus mengingat Allah. Agar supaya apa? Agar supaya perjalanan kita di dunia ini sampai kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wala dzikrullah akbar. Dan sesungguhnya zikir itu lebih besar. Akbar, Pak. Kalau di dalam tafsirnya Mutawassidin dikatakan keutamaannya lebih besar dari ibadah-ibadah yang lain. Zikir, mengingat Allah. Ibadah yang dilakukan oleh mereka yang qalbunya ingat kepada Allah, maka di situ ibadahnya akan naik derajatnya. Beda kalau dengan ibadah yang kita lakukan, qalbu kita ingatnya kemana-mana, ingat ke hutang, ingat ke macam-macam. Itu ya ibadah masuk ibadah itu tadi diakui Islam saja syariat. Tapi hatinya, qalbunya. Maka kalau ada yang bertanya, waduh, saya sudah berdoa banyak-banyak, sering berdoa, siang malam berdoa, tapi nggak ijabah-ijabah. Pertanyaan cuma satu, Pak. Doa itu kamu sampaikan, wajah qalbumu ngadep kemana? Kalau ketika berdoa kepada Allah, wajah qalbu kita ngadepnya kepada persoalan hidup kita, maka ibarat kita minta duit sama orang tua, Pak, minta duit, wajah bapak kita di sini, kita malingkan bukan ke sini.
Secara adab nggak ada adab. Bapak kita paling kemplang lagi. Ini yang ngadep lu wajah begini. Kalau mau kabul doa kita, wajah kalbu kita harus menghadap kepada Allah 100%. Itu pasti kabulnya. Begitulah Allah mengijabah doa siapa saja yang doanya kalbunya menghadap. Nah, bagaimana supaya kalbu kita bisa menghadap kepada Allah? Berzikir, Pak. Kenapa kita harus berzikir? Karena sepanjang umur yang kita miliki, bahkan hari inilah kalau saya tanya hari ini 24 jam hari ini, berapa banyak Bapak mengingat Allah? Berapa banyak zikir yang Bapak lakukan? Pasti jawabannya malah enggak ya. Pak, Bu, kalau kita bandingkan keimanan kita hari ini dengan orang-orang yang ada di Palestina, jauh. Seorang ahli penyair, tapi juga dia chip, seorang koki juga tentang masak di Amerika itu, namanya Anthony Bourdain. Dia mengatakan gini, everything has made in China. Hari ini segala sesuatu itu diproduksi oleh China, but not courage, tapi tidak dengan keberanian. Courage made by Palestine. Keberanian itu produksi Palestina. Kalau mereka karena tidak ini menyebutnya courage, keberanian. Tapi kalau saya mengatakan keimanan itu sekarang sedang sungguh-sungguh di sana. Seorang anak umur 16 tahun mati syahid di bawah reruntuhan gedung. Dia memegang satu catatan. Apa catatannya? Dosa harian. Dosa pertama, kata beliau, saya berdosa hari ini. Kenapa? Yang pertama, saya tertidur tidak berwudu. Jadi tidurnya tidak berwudu. Dia merasa itu dosa. Dosa berikutnya, saya tertawa terbahak-bahak. Dosa berikutnya yang ketiga, saya bermain, menggolkan, lalu kemudian timbul dalam hati saya kebanggaan, rasa takut. Dosa yang keempat, sholat isya terlambat. Dia sholat, tapi dia terlambat, itu merasa dosa. Sholat dosa berikutnya dia katakan, seharusnya setiap hari aku berselawat 1000 kali, tapi hari ini aku berdosa berselawat kepada Nabi hanya 700 kali. 700 kali. Kita berselawat ke Nabi setiap hari ada 100 kali. Lupa kita berselawat kepada baginda Nabi. Lalu kemudian dosa berikutnya, kata beliau, dosaku yang lain adalah aku tidak berzikir pagi hari. Setiap hari, setiap pagi dia berzikir kepada Allah. Tapi hari itu katanya dia tidak berzikir, lupa berzikir kepada Allah. Begitu deretkan dosa kita, wah. Dosa orang ini yang mati syahid ini adalah kebaikan yang tidak sempurna dia lakukan. Tapi kalau dosa kita benar-benar dosa, maka perbandingan keimanan itu jauh. Di sana anak kecil ditanya, sudah berapa lama engkau tidak makan? Arba'asa, 4 waktu, 4 hari berarti, 4 hari tidak makan. Begitu dikasih makanan yang dia terima, bukan dia makan, dikasih sama saudaranya. Artinya tinggi sekali keyakinan kepada Allah. Kita di rumah masih ada makanan beras, masih memikirkan besok kita makan apa. Masih ada makanan itu. Maka perlu kita mengingat Allah. Wala dzikrullah akbar. Dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu besar keutamaan, besar manfaatnya. Akan ada perubahan dari jiwa kita ketika zikir kepada Allah tumbuh dalam qalbu kita. Kemudian Allah memanggil dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya
dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Nah, ini yang dilakukan oleh syuhada di Palestina. Dia melakukan zikir pagi dan petang. Diperintahnya dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Lalu kemudian dalam surah Al-A'raf ayat ke-205 Allah juga berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika." Dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam jiwamu, fi nafsika, dalam dirimu. Tadarru'an wa khifatan wa dunal jahdi. Dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suaranya. Jadi kapan orang tidak boleh mengeraskan suaranya? Ketika zikirnya fi nafsika, dalam jiwamu. Tapi kalau jiwa saja belum berzikir, lisan saja belum berzikir, maka Bapak harus dahar. Nah, kebanyakan orang melarang zikir jahar itu pakai ayat ini, padahal ayat ini menceritakan wadhkur rabbaka fi nafsika. Berzikir dalam nafsu. Jadi gini, dalam Al-Quran manusia itu oleh Allah dipanggil banyak panggilannya. Dipanggil basyar. Apa basyar? Kulitnya. Inni khaliqun basyar. Sesungguhnya aku akan menciptakan basyariah, jasadnya manusia. Manusia juga dipanggil An-Nas. Apa? Karena sifat yang sering lupa. Nasya, sering lupa. Maka An-Nas panggilannya. Tapi juga kalau sudah sempurna antara basariahnya masuk ruhaniahnya, maka manusia itu disebut Al-Insan. Al-Insan itu adalah perjumpaan rohaniah dengan basariah, dengan kulit. Itu Al-Insan panggilan dalam Al-Quran. Dari perjumpaan rohaniah dengan basariah ada irisan di situ. Itulah yang disebut dengan nafs, jiwa. Nafs itu perjumpaan antara rohani dengan jasmani, nafs, jiwa ini. Nah, jiwa ini kalau dia memiliki kecenderungan kepada jasmania, maka hobinya ini hobi-hobi yang muncul dari jasmania, makan, minum, seksual, ini. Yang menarik itu Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi itu mengatakan gini, aku mati dari mineral untuk tumbuh menjadi tumbuhan. Aku mati dari tumbuhan untuk hidup menjadi hewan. Aku mati dari hewan untuk hidup menjadi manusia. Aku mati dari manusia untuk bersama malaikat. Dan aku ketika bersama malaikat fana, maka akan menjadi rahasia. Aku akan hidup jadi rahasia. Artinya di atas malaikat. Maknanya apa? Ini secara ilmu mantiknya, logikanya. Kalau manusia itu hanya sekedar mineral, inilah kira-kira. Mineral itu tidak bergerak, teorinya kira-kira begitu, teori. Tapi dalam real mineral tumbuh. Lalu kemudian kalau kemudian mineral itu ada unsur tumbuhnya, maka dia jadi nabati. Maka dia nabati itu mineral tumbuhan. Ada ini. Lalu kemudian kalau bukan hanya sekedar tumbuh tapi juga bergerak, berkembang biak, bisa macam-macam jalan kemana-mana, maka kemudian ada unsur pergerakannya. Inilah hewan. Jadi hewan itu adalah ini, itulah hewan. Kalau yang ini gerakannya diambil, dia tidak bergerak lagi, itulah tumbuhan. Kalau tidak tumbuh diambil ini, itulah mineral. Kan gitu. Mineral, tumbuhan ini tambah ini, hewan ini tambah ini. Kalau hewan ini berpikir, punya akal, maka itulah manusia. Manusia yang tidak berakal, inilah hewan. Gitu. Maka Al-Quran dalam surah Al-A'raf itu menjelaskan, kalau manusia itu lahum qulubun la yafqahuna biha, dikasih kalbu tapi kalbunya nggak hidup, walau a'yunun la yubsiruna biha, dikasih mata tapi matanya tak bisa melihat kebenaran,
Walau ma'adanu la yasma'una biha, kalau dikasih pendengaran tapi pendengaran yang nggak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, ulaika kal an'am, kata, itulah binatang. Balhum adol, bahkan sesat. Artinya apa? Unsur akalnya hilang. Nah, unsur akal ada, itulah manusia. Unsur rohaninya hidup, katakan ini unsur rohaninya, maka inilah manusia yang disebut dengan manusia sempurna itu. Bapak tidak punya unsur rohaninya, ya sudah manusia biasa. Bapak tak punya akal, ya udah hewan itu Pak. Bapak tak bergerak kemana-mana, ya tumbuhan Bapak itu. Bapak nggak tumbuh, ya mineral dan dan seluruh proses ini dilalui oleh kita Pak, dilalui. Maka dalam surah At-Tariq surah ke-86 sering dikatakan fayanzurul insanu mimma khuliq, seharusnya engkau menyaksikan insan mimma khuliq, dari apa manusia itu diciptakan. Kata insan di situ, fayanzurul insanu mimma khuliq, insan itu seperti tadi, bahwa ketika engkau sudah rohanian dan jasadmu sudah ada dalam dirimu, itu insan. Dari mana engkau ciptakan? Berpikir dong. Fayanzurul insanu mimma khuliq. Ternyata kalau kita berpikir khuliqa mimma indati, ternyata awalnya adalah dari air, mimma indati, dari air yang terpancar. Dari mana pancaran itu? Mimma khuliqa, mimma khuliqa mimma indati. Dari mana? Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, yang keluar dari tulang sulbinya laki-laki, wat tara'ib, dan tulang dadanya perempuan. Bercampurlah sperma yang itu merupakan intisari dari tumbuhan yang kita makan, itu mineral, bercampur dengan kopi. Di dalam surah Al-Insan surah 76 Allah berfirman juga, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernah ada pada satu masa manusia itu belum bisa dikatakan apapun. Gitu. Belum bisa disebut apa-apa. Orang dari sperma nggak punya nilai apa-apa. Kalau madu satu sendok orang suka. Kita nggak bisa disebut apa-apa. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyad. Ayat berikutnya menjelaskan, sesungguhnya manusia itu, engkau ini yang sudah ruhnya masuk ke dalam jasad itu. Inna khalaqnal insan min nutfah, dari nutfah engkau diciptakan itu, amsyad, yang bersatu. Itu proses. Jadi proses kita di sini sudah pernah di mineral ini. Lalu dalam surah Jin dikatakan, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Kalimatnya juga ambatakum, engkau tumbuh di bumi tumbuhnya. Wallahu ambatakum minal ardi, dan Allah menumbuhkan engkau di muka bumi itu. Minal ardi nabata. Kemana lari berikutnya setelah tumbuh itu? Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kelak nanti akan dikembalikan lagi ke bumi itu, kamu masuk dalam kubur itu. Wa yukhrijukum ikhraja, dan akan dikeluarkan juga dari situ. Jadi kalau kita menyaksikan diri kita, seluruh proses ini ada. Kita tumbuh di muka bumi ini, entah menjadi binatang, entah menjadi manusia, entah menjadi wali-wali Allah yang memiliki ruhani yang tinggi. Kelak nanti kau dikembalikan, semua yang namanya wali, yang namanya manusia, yang namanya binatang, jelas masuk lagi ke dalam bumi. Nanti akan dikeluarkan lagi dari situ. Timbul pertanyaan orang-orang yang tak beriman ini, gimana cara mengeluarkan hal gitu? Kata Allah, kita tengok langit, nanti akan turun hujan di tanah yang kering. Begitu turun hujan di tanah yang kering, maka tumbuh tumbuhan itu. Dalam diri manusia ada satu yang tidak akan hancur. Apa itu? Tulang belakang yang kecil, tulang belakangnya. Itu seperti biji, Pak. Mati kita dikubur, tapi itu tidak akan hancur. Begitu nanti di mahsyar disiram air oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil kita semua, bangkit kita, tumbuh seperti tumbuhan. Maka dalam Quran itu diceritakan proses kita itu, Pak. Di alam ruh kita, di alam lahir, kemudian diturunkan kita
ke alam mulki, dari alam lahir turun ke alam jabarut, dari alam jabarut turun ke alam malakut, dari alam malakut turun ke alam mulki. Ini alam dunia. Diperintahkan ruhaniah kita masuk ke dalam apa? Ke dalam jasad yang Allah ciptakan. Kalau Nabi Adam alaihissalam dari basyara min salsalin min hama'in masnun, dari tanah liat. Kalau kita oleh Allah diciptakan dari nutfah, ma'in, min ma'in. Itu dalam surat As-Sajdah itu. Setelah kita tumbuh, maka kemudian kita akan mengalami kematian, masuk kita ke dalam kubur. Masuk di situ, di alam kubur itu kita menanti yang disebut dengan barzah. Barzah itu satu tempat yang terpisah, nggak bisa masuk ke dunia lagi. Barzah sudah di alam penantian. Begitu masuk ke alam barzah, nanti ada yang mub'ats, dibangkitkan kita. Disitulah mahsyar, padang mahsyar, dikumpulkan kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar itulah orang-orang akan mencari syafaat, mencari bantuan. Singkat cerita, siapa yang meminum haud Al-Kautsar, danaunya Nabi Muhammad SAW, maka dia akan selamat. Tapi yang tidak bisa menyentuh itu panjang lagi ceritanya. Mungkin dimasukkan dulu ke dalam neraka. Kalau ada keimanannya sedikit, maka kelak nanti oleh Allah akan diangkat. Maka iman itu jangan tunggu nanti, tumbuhkan sekarang, hidupkan sekarang. Kalau ibadah yang kita lakukan ini belum menyentuh kalbu kita, maka segera ibadah-ibadah itu kita tarik ke wilayah kalbu kita, agar sholat kita khusyuk, agar sedekah kita ikhlas, agar segala perbuatan amal ibadah tumbuh menjadi mukhlisin ala din, menjadi ikhlas kita dalam beragama kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini waktu juga nih yang membatasi kita barangkali. Demikian saja yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang simak tadi mengenai iman? Ya. Salah satu rukun iman adalah percaya kepada Rasul. Dan berkaitan dengan itu disebut salah satu Rasul adalah Nabi Isa. Ya. Yang kami yakini bahwa pelajaran dari sekolah bahwa Nabi Isa itu Yarfa'u, diangkat. Ya. jelasnya seperti apa? Bahwa setiap yang bernyawa kalau kita mengkhususkan bahwa Nabi Isa itu tidak akan orang tidak sama dengan Nabi yang berbeda dan tidak kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ini pertanyaannya menarik. Pertanyaan menarik. Dan memang jawabannya harus dengan iman. Harus dengan iman ini kan. Dalam pertanyaannya menarik. Kok nggak sama ya Nabi Isa alaihissalam dengan yang lain? Yang lain meninggal, ini enggak diangkat kan gitu ya, gitu pertanyaan. Kalau pertanyaan tidak sama, bahkan Nabi Isa itu tidak punya ayah. Kalau bilang tidak sama, Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya bapak, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Diciptakan oleh Allah kun fayakun. Nah barangkali itu kita harus membukanya dengan kacamata ini. Bahkan orang-orang ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Nabi Khidir itu sampai hari ini masih hidup. Nabi Khidir.
Dan kemudian dalam riwayat Nabi Idris alaihissalam, jadi Nabi Adam, Nabi Idris, baru kemudian ke Nuh, Adamu, Idris, Nuh, Hud. Nah, Nabi Idris ini juga yarfa'u, Pak, diangkat ke langit oleh Allah. Tapi kalau Nabi Idris prosesnya ada kematian dulu. Maka bagi kita melihat fenomena itu bagaimana menjelaskannya di akhir zaman ini, penjelasannya paling pas akhir zaman ini. Hanya saja karena itu merupakan bagian dari kegaiban, maka ketika Bapak bertanya bagaimana cara dinaikannya, saya juga nggak tahu, Pak. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama nggak tahu kalau urusan itu. Tetapi kalau urusan historikalnya di dalam surah As-Saff ini dijelaskan. Wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-tawrat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa ibn Maryam berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah kepada kalian. Kenapa aku Rasul utusan Allah? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku membenarkan apa yang ada dalam tangan kalian berupa Taurat. Taurat itu adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelumnya. Maka dalam surah As-Saff ayat sebelumnya itu kalimatnya menarik. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tudunan wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Ingat ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya kaum, hai kaumku. Nah, kenapa Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel itu ya Bani Israel, sementara Nabi Musa itu mengatakan ya kaum, hai kaumku? Karena Nabi Musa alaihissalam itu tumbuh dan besar bersama kaum itu. Bahkan seluruh mukjizat diperlihatkan. Tapi kalimat Nabi Musa ini menarik. Lima tudunani. Kenapa kau menyakiti hatiku? Bayangkan saking sakitnya hati Nabi Musa itu. Oleh siapa? Oleh Bani Israel ini. Siapa representasi Bani Israel hari ini? Ya Yahudi itulah. Maka masih diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mujizat Al-Qur'an itu berupa apa? Berupa kengeyelan mereka. Di dunia hari ini bikin kesel aja. Bikin sakit hati kita aja itu. Itu kaum itu. Kan ada pertanyaan, kenapa kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh begitu maksiat kepada Allah dihabisi, sementara kaum Yahudi ini maksiat di mana-mana, dia mulai ke dunia ini tidak dihabisi. Nah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi minggu yang akan datang. Terima kasih. Memang kajian kita ini makin dalam, makin asik ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang mesti terjawab dengan baik. Tapi karena kita diatur oleh waktu, mungkin minggu depan kita ingatkan untuk bisa dilanjutkan kajian apa yang ditanyakan oleh Pak Suiman tadi. Ini apa yang telah disampaikan oleh Pak Rian mungkin dapat jadi pegangan kita lah. Karena pentingnya iman dalam diri kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita ke depan. Tapi karena ini waktu telah sampai, mari kita silakan muazzin untuk melaksanakan azan. Terima kasih kepada Pak Rian atas kajian yang diberikan pada malam hari. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.